Saya baru saja turun dari pesawat British Airways di Terminal 3 Soekarno-Hatta, pukul 1.47 dini hari. Delay 3 jam membuat punggung saya pegal, mata berat, dan pikiran sudah siap-siap menghadapi kekacauan bandara yang biasa saya bayangkan. Antrian panjang, petugas lambat, dan supporter yang ribut tanpa arah. Tapi begitu pintu otomatis terbuka, seorang pemuda berkaos merah putih langsung mendekat. Rambutnya acak-acakan, mata berbinar meski jam segini. Dia menyodorkan ponselnya tepat ke wajah saya. "Bro, 23 nama sudah keluar. Yang ini gila." Saya tersenyum sinis dalam hati. Sudah ratusan kali mendengar hype seperti ini dari tim-tim Asia Tenggara. Saya, Alex Thompson, jurnalis olahraga dari London yang sudah meliput Piala Dunia dan Euro, datang ke Jakarta khusus untuk menyusun artikel. Mengapa Timnas Indonesia masih bergantung naturalisasi? Prasangka saya sudah tebal. Skuad ini akan penuh nama asing yang baru paspor, sementara pemain lokal hanya pelengkap. Tapi saat mata saya jatuh ke layar ponsel itu, nama nomor 9 langsung membuat tangan saya dingin. Kapten Ridwan Pratama, 24 tahun, dari kampung kecil di pegunungan Jayawijaya, Papua. Saya ingat betul tulisan saya 6 bulan lalu. Ridwan terlalu mentah. Skillnya belum cukup untuk level AFF, apalagi jadi pemimpin. Sekarang dia kapten. Saya menggeleng pelan. Pasti ada yang salah. Supporter itu, namanya Andi, tak memberi saya kesempatan bernapas. Dia menarik lengan saya menuju pintu keluar sambil bercerita tanpa henti. "Bang, lo harus lihat sendiri. Ridwan ini bukan cuma main bola. Dia yang ngajarin anak-anak kampung main tanpa sepatu di tanah berbatu. Kemarin dia tolak tawaran klub Eropa karena mau bawa timnas ke final AFF." Udara Jakarta malam itu lembab, tapi tak sesesak yang saya kira. Taksi online datang dalam waktu 3 menit. Sopirnya menyapa ramah. "Selamat datang di Indonesia, Pak Alex. Mau ke hotel di Senayan?" AC mobil dingin, kursi bersih, dan yang paling mengejutkan, tidak ada tawar-menawar harga. Semua lewat aplikasi, transparan. Saya duduk di belakang, membuka laptop, dan mulai scroll daftar 23 nama itu. Dari 23 pemain, 11 diantaranya pure lokal, termasuk Ridwan. Saya membaca ulang bio singkatnya. Debut di Liga 1 usia 18, 2 kali juara Liga bersama Persipura, dan tahun lalu membawa tim U23 ke semifinal SEA Games tanpa banyak naturalisasi. Tapi yang membuat saya gelisah adalah komentar di bawah berita. Ribuan supporter tak fokus pada nama-nama besar seperti Calvin Verdong atau Martin Paes. Mereka semua ramai membahas Ridwan. Pukul 3.15, saya sampai di hotel dekat Gelora Bung Karno. Resepsionis perempuan muda tersenyum lebar meski mata sudah ngantuk. "Kamar Bapak sudah siap, lantai 12, view stadion. Kalau butuh apa-apa, langsung telepon kami ya." Lift cepat, kamar bersih, dan wifi kencang. Saya mandi air hangat, lalu duduk di balkon. Lampu stadion GBK masih menyala terang di kejauhan. Besok pagi ada latihan tertutup, dan PSSI sudah kasih akses khusus untuk saya. Saya buka catatan lama. 2 tahun lalu saya tulis, Timnas Indonesia hanyalah proyek naturalisasi yang rapuh. Begitu pemain asing cedera, habislah. Malam ini entah kenapa kalimat itu terasa hambar. Ponsel bergetar. Andi mengirim pesan. "Besok pagi saya jemput, Bang. Kita ke latihan bareng. Lo harus lihat Ridwan latihan." Saya balas singkat, "Oke." Lalu mematikan lampu. Tapi tidur tak kunjung datang. Nama Ridwan Pratama terus muncul di kepala. Anak kampung dari Papua yang dulu saya anggap mentah, sekarang kapten skuad yang akan bertarung di Piala AFF 2026. Apa yang berubah? Atau apa yang selama ini saya lewatkan? Pagi harinya, pukul 6.45, Andi sudah menunggu di lobi dengan 2 gelas kopi susu. "Ini kopi khas, Bang, bukan yang instan." Saya teguk, pahit manis, hangat.
Kami berangkat menembus macet Jakarta yang ternyata tak separah cerita orang. Motor-motor mengalir rapi, lampu lalu lintas sinkron, dan tak ada klakson berlebihan. Dalam 35 menit, kami sudah sampai di pintu latihan. Di sana, suasana sudah ramai. Pemain mulai berdatangan. Saya lihat Ridwan turun dari mobil pick-up sederhana, bukan SUV mewah. Dia memakai kaos biasa, tas ransel lusuh, tapi langkahnya tenang. Rekan-rekannya menyapa dengan pelukan erat, bukan formalitas. Pelatih Shin Tae-yong keluar dari ruangan, tersenyum tipis saat melihat saya. Alex, welcome. Hari ini kamu boleh lihat semuanya. Saya mengangguk, tapi dalam hati masih penuh tanda tanya. Daftar 23 nama itu sudah gempar di mana-mana. Sosok Ridwan Pratama yang jadi kapten justru menjadi bom yang paling tak terduga. Apakah dia benar-benar siap memimpin? Atau ini hanya cerita manis sementara? Saya ambil notes, siap mencatat setiap kesalahan. Tapi sesuatu di udara pagi itu terasa berbeda. Angin sejuk dari arah stadion, suara sepatu bola di rumput, dan senyum lelah tapi tulus dari para pemain lokal. Saya belum percaya. Belum. Tapi untuk pertama kalinya dalam karir saya meliput timnas Indonesia, saya merasa penasaran. Saya berdiri di pinggir lapangan latihan dalam ruangan tertutup di Kompleks Gelora Bung Karno. Pukul 7.30 pagi. Udara masih sejuk. Embun menempel di rumput buatan yang hijau sempurna. Shin Tae-yong keluar dari ruang ganti, mengenakan jaket hitam sederhana. Rambutnya sudah memutih, tapi langkahnya tegas. Dia menjabat tangan saya dengan kuat, bukan jabatan basa-basi. Alex, saya tahu kamu datang dengan banyak pertanyaan. Silakan lihat semuanya hari ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Di belakangnya, staf pelatih Indonesia berdiri rapi. Ada asisten pelatih lokal bernama Budi, pria berusia 45 tahun dari Surabaya, yang langsung menyodorkan botol air mineral dingin kepada saya. Minum dulu, Pak. Cuaca Jakarta pagi ini agak panas nanti. Suaranya pelan, tapi penuh perhatian. Saya terima, tapi dalam hati masih sinis. Berapa kali saya lihat tim nasional Asia Tenggara yang ramah di depan kamera, tapi di belakangnya kacau. Kami duduk di bangku cadangan. Shin membuka tablet, menunjukkan daftar 23 nama yang sudah saya hafal semalam. Kami tidak hanya mengandalkan naturalisasi. Lihat ini, katanya sambil menyorot nama Ridwan Pratama. Saya mengangguk pelan, tapi bibir saya hampir berucap. Tapi dia masih mentah, Coach. Ridwan masuk lapangan tepat pukul 7.45. Dia tidak datang dengan mobil mewah. Pickup Toyota tua berwarna silver berhenti di parkiran, dan dia turun sambil membawa tas olahraga yang sudah robek di sudutnya. Teman-temannya menyapa dengan tos dada dan pelukan singkat. Tak ada yang berteriak-teriak, tak ada yang pamer. Mereka langsung mulai pemanasan tanpa perintah berulang. Saya ambil notes. Pukul 7.52. Pemanasan dimulai tepat waktu. Tidak ada yang telat. Itu sudah langka. Di banyak tim yang saya liput, pemain bintang sering datang 15 menit terlambat. Di sini, bahkan pemain naturalisasi seperti Kelvin Verdong ikut lari mengelilingi lapangan tanpa keluhan. Wajahnya serius, tapi sesekali dia tertawa kecil saat Ridwan lempar lelucon dalam bahasa Indonesia yang saya tidak paham sepenuhnya. Budi, asisten pelatih, duduk di samping saya. Ridwan ini kami temukan saat scouting ke Papua 3 tahun lalu. Dia main di lapangan tanah, tanpa rumput, tanpa sepatu mahal. Tapi mentalnya beda. Saya bertanya langsung, skeptis. Tapi kenapa dia kapten? Ada pemain naturalisasi yang lebih berpengalaman. Martin Paes di gawang, Verdong di belakang. Mereka lebih stabil. Budi tersenyum tipis. Karena di lapangan, Ridwan yang menyatukan mereka. Bukan karena umur atau nama. Lihat saja nanti. Latihan pagi berjalan ketat. Pukul 8.10, mereka mulai passing drill. Bola bergerak cepat, akurat. Saya perhatikan Ridwan. Tubuhnya tidak tinggi, tapi langkahnya ringan. Setiap bola yang dia terima, langsung diberi instruksi pendek ke rekan satu tim.
Kiri bro, atau tutup ruang. Suaranya tegas tapi tidak membentak. Saat ada kesalahan kecil, seorang gelandang lokal salah umpan, Ridwan tidak marah. Dia berlari mendekat, menepuk pundak temannya, lalu menunjukkan gerakan yang benar dengan kaki sendiri. Hanya dalam 10 detik, kesalahan itu diperbaiki. Saya catat jam 8.27. Intensitas tinggi, tapi tidak ada teriakan kasar. Semua fokus. Shin-taeyong memanggil saya ke pinggir. Alex, kamu boleh ikut briefing sebentar. Di ruang taktik, AC dingin menyambut. Staf membagikan printout analisis lawan. Thailand, Vietnam, Malaysia, semua sudah di-breakdown per pemain. Bukan teori kosong. Ada video klip pendek dari pertandingan terakhir mereka, diedit rapi oleh tim analisis lokal. Seorang anak muda berusia 28 tahun dari Bandung menjelaskan dengan bahasa Inggris yang lumayan. Ini kelemahan kiper Thailand di bola mati. Ridwan bagus di heading. Saya masih ragu. Tapi di Piala AFF nanti, tekanan besar. Apakah Ridwan tidak gugup? Ridwan sendiri masuk ruangan saat itu. Dia duduk di sebelah saya, menyeka keringat dengan handuk putih bersih. Pak Alex, saya baca artikel Bapak dulu. Benar, saya dulu mentah. Tapi sekarang kami latihan 2 kali sehari. Makan bareng, tidur bareng. Bukan hanya bola, tapi karakter. Suara Ridwan pelan, tapi mata hitamnya tajam. Dia cerita singkat tentang kampungnya di Wamena. Di sana, kalau ada masalah, kami selesaikan bersama. Tidak ada yang lari. Itu yang saya bawa ke sini. Saya diam. Skeptisisme saya masih tebal seperti kabut London pagi. Saya datang untuk mencari celah. Untuk tulis bahwa timnas ini hanya tim bayaran yang akan ambruk saat ujian sesungguhnya. Tapi pagi ini, melihat bagaimana Ridwan memimpin tanpa banyak kata, bagaimana staf lokal dan asing bekerja selaras, rasanya ada yang tidak cocok dengan narasi lama saya. Pukul 10.15 latihan pagi selesai. Pemain mandi, lalu makan siang bersama di kantin asrama. Menu sederhana, nasi, ikan bakar, sayur, dan buah. Tak ada yang pilih-pilih. Ridwan duduk di meja tengah, bercanda dengan yang lain. Saya ikut duduk. Seorang pemain naturalisasi dari Belanda, Tom Hay, tertawa saat Ridwan menirukan aksen Papuanya. Dia yang bikin kami betah di sini, bro. Saya ambil ponsel, kirim pesan ke editor di London. Hari pertama masih ragu, tapi ada sesuatu di Ridwan yang aneh. Editor balas cepat. Gali lebih dalam, kita butuh angle negatif untuk klik. Saya tersenyum tipis. Negatif? Mungkin. Tapi saat melihat Ridwan membantu membersihkan piring bekas makan teman-temannya sebelum istirahat, tangan saya berhenti mengetik. Ini bukan sikap kapten biasa. Ini sesuatu yang lebih dalam. Siang itu, pukul 13, kami pindah ke ruang meeting lagi. Shin membahas taktik untuk laga uji coba melawan Malaysia minggu depan. Detailnya, mikro. Jam berapa harus pressing, siapa yang cover ruang kosong. Ridwan memberikan masukan 2 kali, suaranya tenang. Staf mendengarkan, tidak memotong. Suasana ruangan penuh hormat, tapi tidak kaku. Saya keluar ruangan dengan kepala penuh. Skeptisisme masih ada, tebal. Tapi retak sudah mulai muncul. Ridwan Pratama, anak kampung Papua yang dulu saya tulis, belum siap, sekarang memimpin skuad dengan cara yang saya belum pernah lihat di tim nasional lain di kawasan ini. Andi menunggu di luar dengan motor. Gimana bang? Sudah lihat kejutannya? Saya naik ke boncengan. Masih awal Andi, masih banyak yang harus saya lihat. Tapi dalam hati saya tahu, sosok ini bukan kejutan biasa. Dan saya mulai takut artikel saya nanti tidak akan seperti yang direncanakan. Sore itu, pukul 15.30 tepat, kami kembali ke lapangan. Matahari Jakarta masih tinggi, tapi angin dari arah selatan membawa sedikit sejuk. Saya ikut naik bus tim yang sudah menunggu di depan asrama. Bus Mercedes tua tapi bersih. AC menyala stabil, kursi tidak ada yang rusak.
Supirnya, Pak Joko dari Bekasi, menyapa setiap pemain satu persatu dengan nama. Mas Ridwan, duduk depan ya biar enak. Tak ada keributan rebut kursi. Semua naik rapi seperti sudah terbiasa. Saya duduk di baris tengah, di samping Tom Hai. Pemain naturalisasi asal Belanda itu menyandarkan kepala ke jendela. Alex, lo tahu nggak? Di sini latihan bukan cuma fisik. Kami diajarin respect waktu. Saya mengangguk, tapi masih mencatat dalam hati. Bisa jadi sandiwara untuk media. Tiba di lapangan cadangan GBK pukul 15.48. Hanya 8 menit dari asrama. Rumput terawat, garis putih baru dicat pagi tadi. Tak ada sampah, tak ada botol plastik berserakan. Staf sudah menyiapkan kerucut, bola, dan dami latihan. Semua dalam posisi rapi. Shin Taeyong berdiri di tengah, jam tangan di tangan kiri, siap memulai tepat pukul 16. Ridwan memimpin pemanasan dinamis. Dia berlari di depan. Suaranya lantang, tapi tidak memekakkan telinga. 1, 2, 3, keep moving! 22 pemain lain mengikuti tanpa ada yang ngobrol sendiri. Saya perhatikan seorang pemain muda lokal, Andi Ramadan dari PSM Makassar, 21 tahun. Dia sempat salah langkah di drill agility. Ridwan langsung mendekat. Bukan membentak, tapi berlutut sejenak, menunjukkan posisi kaki yang benar. Begini bro, pelan dulu, nanti cepat sendiri. Hanya butuh 20 detik, Andi mengulangi dan berhasil. Saya catat waktu. 16-12, drill passing 10 versus 10 dimulai. Bola berputar cepat. Kelvin Verdong, bek naturalisasi yang biasa saya puji di artikel lama, membuat kesalahan umpan. Bola melenceng. Biasanya di tim lain ini bisa jadi pemicu omelan. Tapi di sini, Ridwan berlari, mengambil bola, lalu berkata pelan. Tenang kah, kita tutup bareng. Kelvin mengangguk, dan di pengulangan berikutnya, umpan tepat sasaran. Chemistry itu terasa nyata, bukan dibuat-buat. Lalu, masuk sesi set piece. Pukul 16.45. Ridwan berdiri di depan bola mati. Tendangannya melengkung indah, mengenai pojok gawang yang dijaga Martin Paes. Paes bertepuk tangan sendiri. Kapten, itu bagus! Tak ada gengsi. Pemain naturalisasi dan lokal saling tos. Saya berdiri lebih dekat, mendengar obrolan kecil mereka. Ridwan bilang ke Paes, besok kita latihan tendangan penalti bareng ya, biar lebih sinkron. Paes tertawa. Oke bro, lo yang ajarin aku bahasa Papua sedikit. Hujan gerimis turun pukul 17.10. Saya kira latihan akan dihentikan seperti di banyak negara Eropa yang saya liput. Tapi Shin hanya mengangkat tangan. Lanjut, ini bagus buat adaptasi. Pemain tidak mengeluh. Mereka pakai rain jacket tipis yang sudah disiapkan staf. Lalu lanjut full intensity. Rumput licin, tapi tak ada yang jatuh konyol. Gerakan mereka tetap terkendali. Ridwan bahkan tertawa saat bola licin lepas dari kakinya. Hujan Papua lebih deras, ini biasa. Saya basah kuyup di pinggir lapangan, tapi tak berani protes. Budi asisten pelatih mendekat, membawa handuk ekstra. Pak Alex, pakai ini. Besok bawa jas hujan sendiri ya. Sikapnya tulus, tanpa dibuat-buat. Saya terima handuk itu, merasakan kainnya lembut dan bersih. Detail kecil yang tak pernah saya temui di tim-tim yang sering saya kritik karena kurang profesional. Pukul 18.05, latihan selesai. Pemain langsung ke pinggir lapangan, mengambil botol air yang sudah disiapkan dalam keranjang rapi. Tak ada yang buang sembarangan. Ridwan mengumpulkan semua kerucut latihan sendiri, dibantu 2 pemain muda. Mereka angkat peralatan ke mobil pickup tanpa diminta. Saya ikut membantu mengangkat 1 box bola. Berat, tapi Ridwan tersenyum. Terima kasih Bang Alex, kerja bareng lebih cepat. Di bus pulang, suasana tenang. Beberapa pemain tidur, yang lain dengar musik lewat earphone. Tak ada yang main HP berisik.
Ridwan duduk di depan, bicara pelan dengan Shin tentang besok pagi. Saya mendengar potongan kalimat, "Besok kita tambah latihan recovery, coach. Biar yang dari Papua nggak kaku." Sampai asrama pukul 18.37. Makan malam sudah siap. Nasi merah, ayam panggang, tumis kangkung, dan buah pepaya. Porsi seimbang, tak ada yang berlebihan. Saya duduk bersama mereka. Seorang pemain lokal dari Bali, Made Wirawan, bertanya, "Pak Alex, di Inggris gimana? Pemainnya suka makan malam bareng gini?" Saya jawab jujur, "Jarang, biasanya masing-masing." Made tertawa kecil. "Di sini ini yang bikin kami kuat. Makan bareng, cerita bareng, susah senang bareng." Malam mulai turun. Pukul 20.15, ada sesi video analisis singkat di ruang meeting. Shin memutar klip pertandingan Thailand. Ridwan memberikan komentar 2 kali. Analisisnya tajam soal positioning. Saya terdiam. Anak kampung yang dulu saya tulis mentah ini sekarang bicara taktik seperti pelatih muda. Saya keluar ruangan pukul 21. Udara malam Jakarta sejuk. Andi sudah menunggu di luar dengan motor. "Gimana sore tadi, Bang?" Saya naik boncengan. Angin menyapu wajah. Disiplinnya beda. Chemistry-nya nyata. Tapi saya masih menahan diri. Belum mau mengaku. Besok ada sesi malam dan perjalanan ke asrama tim. Saya datang untuk mencari kelemahan, tapi yang saya temukan justru kekuatan kecil yang terus menumpuk. Ridwan Pratama bukan kejutan biasa. Dia seperti lem yang menyatukan semuanya. Dan saya mulai merasa, artikel mengubur timnas ini mungkin tak akan pernah selesai seperti rencana. Malam itu, pukul 21.45, Bastim kembali bergerak dari GBK menuju asrama di kawasan Senayan. Lampu jalan Jakarta menyala kuning lembut. Lalu lintas sudah mulai lengang. Saya duduk di kursi belakang, di samping Ridwan Pratama sendiri. Dia memegang botol air mineral. Keringat masih menetes di pelipis meski sudah mandi. Bau sabun mandi murah khas Indonesia tercium samar. Tak ada parfum mahal. Bus meluncur pelan, supir Pak Joko menyalakan radio pelan-pelan. Lagu dangdut instrumental mengalun rendah. Ridwan menoleh ke saya. "Pak Alex, capek ya hari ini? Lo ikut dari pagi sampai malam." Saya mengangguk. "Capek, tapi penasaran. Kenapa kamu yang jadi kapten?" "Banyak yang bilang naturalisasi lebih pantas." Ridwan tersenyum tipis. Matanya menatap jalan di depan. "Karena saya lahir di sini, Bang. Bukan paspornya, tapi darahnya. Di kampung Jayawijaya, kami biasa bangun jam 4 pagi bantu orang tua angkat kayu bakar. Lari ke sekolah lewat sungai. Bola cuma main di tanah berlubang. Kalau ada yang sakit, kami gotong bareng ke posyandu. Itu yang saya bawa ke tim ini." Saya diam, mencatat dalam hati. Jam 22.03, bus melewati lampu merah di Jalan Sudirman. Tak ada yang membunyikan klakson. Semua berhenti rapi. Ridwan melanjutkan. Suaranya pelan agar tidak mengganggu yang lain yang sudah mulai mengantuk. "Dulu waktu saya pertama panggil ke timnas, saya grogi banget. Martin Paes ngomong, 'Bro, santai aja.' Kelvin Verdong ajarin positioning di belakang. Tapi mereka juga belajar dari kami. Cara makan, cara istirahat, cara jaga kebersamaan. Kemarin Paes bilang dia belum pernah makan nasi kuning bareng tim selama di Belanda." Bus tiba di asrama pukul 22.18. Gerbang besi putih terbuka otomatis. Satpam malam menyapa dengan senyum lebar. "Selamat malam, Mas Ridwan. Makan malam sudah disiapkan di ruang makan." Tak ada pemeriksaan ribet, tak ada drama. Kami turun satu persatu, tas dibawa sendiri. Di ruang makan asrama, lampu neon putih menyala terang tapi tidak silau. Meja panjang sudah ditata. Nasi putih hangat, opor ayam, sambal terasi, dan lalapan. Pemain naturalisasi pun ikut antre ambil piring.
Saya lihat Tom Haye mengambil porsi sedang, lalu duduk di sebelah Made Wirawan dari Bali. Mereka ngobrol tentang Pantai Kuta sambil tertawa kecil. Ridwan duduk di ujung meja, memanggil saya. "Makan sini Bang Alex, cerita dong soal Premier League." Lo pernah ketemu Klopp? Saya cerita sedikit, tapi Ridwan lebih banyak bertanya. Bukan soal gaji atau mobil mewah. Dia tanya soal disiplin latihan, soal recovery pemain, soal bagaimana supporter Inggris nyanyi di stadion hujan. Matanya berbinar saat dengar cerita. Pukul 22.50, makan selesai. Pemain bantu angkat piring sendiri ke tempat cuci. Tak ada yang tinggal. Kami pindah ke ruang santai. Sofa sederhana, TV menyala, tayangkan highlight Liga 1. Ridwan ambil gitar kecil dari sudut ruangan. Dia petik pelan lagu Tanah Airku. Suaranya sederhana, agak serak karena capek. Beberapa pemain ikut nyanyi pelan. Calvin Verdong, yang biasanya cool, ikut bersenandung meski tak tahu lirik lengkap. "Ini lagu apa, Kapten?" tanyanya. Ridwan jawab sambil tertawa. "Lagu buat ingetin kita kenapa kita di sini." Saya duduk di pojok, mendengarkan. Jam 23.15, obrolan semakin pribadi. Ridwan cerita tentang kampungnya lagi. "Dulu listrik cuma nyala 4 jam sehari. Saya latihan bola pakai lampu senter HP. Orang tua bilang, kalau main bola, bawa nama Papua yang baik. Makanya saya tolak tawaran dari klub Thailand tahun lalu. Duit banyak, tapi saya mau di sini dulu." Saya tanya langsung, "Kamu nggak takut gagal di AFF nanti? Tekanan supporter besar." Ridwan menggeleng. "Takut itu biasa, Bang. Tapi di lapangan, kami sudah janji, satu untuk semua. Kalau saya salah umpan, teman yang cover. Kalau mereka capek, saya yang tarik semangat. Bukan cuma 90 menit, tapi setiap hari." Pukul 23.40, pemain mulai masuk kamar. Asrama bersih, kamar berdua, AC stabil, handuk bersih tergantung rapi. Saya dapat kamar tamu di lantai 2. Sebelum tidur, Ridwan datang bawa segelas teh hangat jahe. "Ini buat relaks, Bang. Besok pagi kita lanjut." Saya terima gelas itu. Hangatnya meresap ke tangan. "Terima kasih, Ridwan." Dia pergi. Pintu ditutup pelan. Saya duduk di tepi tempat tidur, buka laptop. Catatan hari ini penuh. Dari pagi sampai malam, tak ada satupun drama yang saya cari. Tak ada pemain yang minta treatment khusus. Tak ada staf yang marah-marah. Hanya kerja keras pelan, tertib, dan penuh perhatian kecil. Saya buka email ke editor. Hari ketiga besok ada sesi malam. Masih ragu, tapi Ridwan ini beda. Editor balas, "Cari celahnya. Jangan kebawa suasana." Saya tutup laptop. Di luar jendela, lampu asrama redup. Suara jangkrik dari taman kecil. Jakarta malam ini terasa damai, bukan kacau seperti bayangan saya dulu. Ridwan Pratama, kapten dari Papua, bukan cuma nama di daftar 23 pemain. Dia seperti jangkar yang menahan seluruh tim ini tetap di tanah sendiri. Saya berbaring, tapi pikiran tak tenang. Prasangka saya yang tebal mulai retak lebih dalam. Besok, sesi latihan malam dan insiden kecil yang tak terduga akan mengubah segalanya. Saya belum tahu itu. Tapi perasaan aneh ini sudah mulai muncul. Mungkin saya yang salah selama ini. Sesi latihan malam dimulai pukul 19.30, tepat di lapangan cadangan JBK yang sudah dipasangi lampu sorot terang. Udara malam Jakarta lembab, suhu 28 derajat. Tapi angin sepoi dari arah timur membuatnya nyaman. Saya berdiri di pinggir dengan jas hujan tipis yang dipinjamkan Budi. Pemain sudah berkumpul, kaos latihan basah keringat dari sesi sore tadi. Ridwan berdiri di tengah lingkaran, memimpin doa singkat sebelum mulai. Kebiasaan yang saya lihat pertama kali di tim nasional manapun. "Ya Tuhan, lindungi kami, beri kami kekuatan," katanya pelan. Semua menunduk sebentar, termasuk pemain naturalisasi. Tak ada yang memprotes. Hanya 15 detik, lalu langsung ke drill.
Pukul 19.45, sesi 11 versus 11 dimulai. Bola bergerak cepat di bawah lampu. Saya catat. Ridwan positioning sempurna. Selalu cover ruang kosong. Calvin Verdonk naik serang dari belakang. Umpan silangnya akurat. Tapi di menit ke-18 latihan, insiden kecil itu terjadi. Seorang gelandang muda lokal, Reza dari Persija, 20 tahun, terlalu bersemangat merebut bola. Dia tackle keras ke arah Tom Haye. Tom jatuh, memegang pergelangan kakinya sambil meringis. "Ah, shit!" teriaknya dalam bahasa Inggris. Lapangan langsung hening 2 detik. Saya siap mencatat drama. Ini dia, konflik naturalisasi versus lokal. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat pena di tangan saya berhenti. Ridwan langsung berlari mendekat. Bukan marah ke Reza, tapi berlutut di samping Tom. "Bro, pelan-pelan. Mana sakitnya?" Tangannya memegang kaki Tom dengan hati-hati, memeriksa tanpa paksa. Reza berdiri di belakang, wajah pucat. "Maaf, Kapten. Saya kelewat semangat." Ridwan menoleh, suaranya tenang tapi tegas. "Reza, tenang. Ini latihan, bukan perang." "Tom, lo bisa berdiri?" Tom bangkit pelan, mencoba injak kaki. Ridwan memanggil fisioterapis, Pak Andi, yang sudah lari membawa spray dingin dan tape. Hanya dalam 40 detik, kaki Tom sudah diobati. Ridwan lalu berdiri, mengumpulkan semua pemain dalam lingkaran kecil. "Dengar ya," katanya pelan, mata memandang satu persatu. "Kita ini satu tim. Kalau ada yang sakit, kita semua yang ngerasain. Reza, lo bagus tackle-nya, tapi kontrol ya. Tom, thanks sudah sabar. Kita lanjut, tapi lebih hati-hati. Satu untuk semua." Tak ada teriakan, tak ada saling tuduh. Reza memeluk Tom singkat. "Sorry bro, next time lebih baik." Tom mengangguk. "No problem man, keep pushing." Mereka kembali ke posisi masing-masing. Latihan berlanjut pukul 20.12. Intensitas sama, tapi suasana lebih fokus. Saya berdiri terpaku. Di tim yang saya liput di Eropa, insiden seperti ini bisa jadi bahan gosip berhari-hari, bahkan ribut di grup chat. Shin Taeyong mendekat ke saya. "Lihat itu Alex, itu yang Ridwan bawa. Bukan skill, tapi cara menyelesaikan masalah." Saya mengangguk pelan. Catatan saya sekarang penuh tanda tanya. Pukul 20.35, hujan deras turun tiba-tiba. Air jatuh deras. Lampu sorot memantulkan cahaya di genangan. Saya kira latihan stop. Tapi Ridwan hanya angkat tangan. "Lanjut. Ini seperti hujan di Papua." Pemain tertawa kecil, lalu lanjut full speed. Rumput licin, bola susah dikontrol. Tapi tak ada yang mengeluh. Martin Paes di gawang menyelamatkan 2 tendangan keras meski basah kuyup. Calvin Verdonk slide tackle sempurna, lalu berdiri sambil tos dengan Ridwan. Pukul 21.15, latihan selesai. Pemain berjalan ke pinggir lapangan. Basah, tapi tertawa. Staf sudah siapkan handuk kering dan teh hangat dalam termos besar. Ridwan ambil handuk dulu untuk Tom yang masih agak limpung, lalu bagikan ke yang lain. "Minum teh dulu, biar hangat badan." Saya ikut ambil 1 gelas. Rasa jahe dan madu langsung meresap, menghilangkan dingin. Di bus pulang, pukul 21.40, suasana beda. Tom duduk di samping Ridwan. Mereka ngobrol panjang soal positioning. Reza di belakang, ikut nimbrung. "Kapten, besok saya latihan tackle pelan dulu ya." Ridwan ketawa. "Bagus bro, kita saling bantu." Saya duduk diam, kepala penuh. Insiden tadi kecil, tapi mengubah segalanya. Saya datang mencari bukti bahwa naturalisasi akan mendominasi dan lokal hanya bayang-bayang. Tapi malam ini, saya lihat sebaliknya. Ridwan yang memimpin, yang menyembuhkan retak kecil dengan cara paling sederhana, perhatian dan tanggung jawab.
Anak kampung Papua itu bukan cuma kapten di kertas. Dia jantung tim. Sampai asrama pukul 22.05. Makan malam-malam sudah siap. Bubur ayam hangat, telur, dan kerupuk. Pemain makan telan, pulih tenaga. Ridwan cerita singkat soal kampungnya lagi. Kali ini tentang bagaimana tetangga gotong royong bangun rumah setelah banjir. Itu yang kita butuh di lapangan nanti. Gotong royong. Saya mendengarkan sambil makan. Prasangka saya yang dulu tebal seperti beton, malam ini retak parah. Saya buka notes di ponsel. Insiden tackle diselesaikan dalam 1 menit. Tidak ada drama, hanya solusi. Editor di London kirim pesan. Ada angle negatif belum? Saya balas singkat. Masih mencari. Tapi dalam hati saya tahu. Saya bukan lagi jurnalis yang datang untuk mengubur. Saya mulai melihat timnas Indonesia dengan mata baru. Ridwan Pratama, sosok kejutan di daftar 23 pemain itu, justru sedang mengubah saya. Malam ini di tengah hujan Jakarta yang deras, saya merasa ada yang lebih besar dari bola. Ada tim yang benar-benar Indonesia. Malam penutup itu tiba di Stadion Gelora Bung Karno, pukul 19.45. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore, tapi ribuan supporter tetap memadati tribun. Saya berdiri di pinggir lapangan dengan jas hujan tebal, air mengalir di bahu. Lampu sorot stadion menyala terang, rumput basah mengkilap seperti cermin. Latihan terbuka terakhir sebelum skuad berangkat ke turnamen. Shin Taeyong memberi saya akses penuh. Lihat sampai akhir, Alex. Pemain keluar dari terowongan satu persatu. Ridwan Pratama berjalan di depan. Kaos merah putih nomor 9 menempel di badan karena basah. Tak ada sorak berlebihan dari pemain. Mereka langsung ke posisi, memulai pemanasan ringan. Supporter di tribun utara mulai menyanyikan Indonesia Raya pelan-pelan. Suara mereka bergema meski hujan deras. Tak ada yang pulang. Ribuan payung warna-warni tetap terbuka, seperti lautan bunga merah putih. Saya mendekat ke garis samping. Ridwan melihat saya, melambai pelan. Bang Alex, ikut foto bareng nanti ya. Suaranya tenang di tengah ribut. Latihan dimulai pukul 20 tepat. Meski hujan, mereka tetap full intensity. Tendangan Ridwan melengkung melewati hujan. Martin Paes menangkap dengan tangan basah. Calvin Verdong slide di rumput licin. Bangkit sambil tos dengan Reza yang dulu tackle-nya hampir bikin masalah. Tak ada keluhan. Hanya tawa kecil dan tepukan pundak. Pukul 20.35, Shin meniup peluit istirahat. Pemain berkumpul di tengah lapangan. Ridwan berdiri di tengah. Tangannya memeluk pundak dua rekan di sampingnya. Kita bukan tim yang paling kaya, tapi kita tim yang paling satu, katanya lantang. Suaranya terdengar jelas meski hujan. Supporter di tribun langsung tepuk tangan riuh. Lalu, tanpa aba-aba, seluruh stadion bernyanyi lagi. Garuda di dadaku, merah putihku. Saya berdiri di bawah hujan. Air mata campur air langit. Selama karir saya meliput puluhan tim nasional, jarang sekali melihat supporter setia seperti ini. Di Inggris, hujan deras biasanya bikin tribun kosong. Di sini, mereka tetap. Anak kecil memegang bendera kecil, ibu-ibu berpayung sambil teriak nama Ridwan. Seorang bapak tua di tribun bawah berteriak, "Ridwan, Papua bangga!" Latihan selesai pukul 21.20. Pemain tidak langsung masuk terowongan. Mereka berjalan ke tribun, berfoto dengan supporter yang basah kuyup. Ridwan naik ke pagar, memeluk seorang anak kecil yang menyodorkan kaos. "Terima kasih sudah datang malam-malam," katanya ke mikrofon stadion. Suaranya serak. "Besok kita berangkat ke AFF. Doakan kami. Kita main untuk kalian semua." Saya ikut mendekat. Andi, supporter yang jemput saya di bandara hari pertama, berdiri di dekat saya. Matanya berkaca-kaca. "Bang Alex, lo lihat sendiri kan? Ini bukan cuma bola. Ini rumah." Malam itu,
Pukul 22.10, kami kembali ke asrama. Bas hening. Pemain lelah, tapi senyum tak lepas. Saya duduk lagi di samping Ridwan. Kali ini saya tidak banyak bertanya. Saya hanya bilang, "Ridwan, saya datang ke sini untuk tulis artikel yang bilang timnas ini rapuh, hanya bergantung naturalisasi. Tapi 6 hari ini, saya salah." Ridwan menoleh, tersenyum lebar. "Nggak apa, Bang. Yang penting sekarang lo tahu yang sebenarnya." Di asrama, pukul 22.45, ada acara kecil. Meja panjang penuh makanan sederhana. Sate ayam, gado-gado, es campur. Supporter terpilih diundang masuk, sekitar 30 orang. Mereka duduk bareng pemain. Tak ada sekat. Seorang ibu dari Medan memeluk Tom Hai. "Terima kasih sudah mau main untuk Indonesia." Tom, yang dulu saya anggap hanya profesional dingin, balas pelukan itu dengan mata berkaca. "Ini sudah rumah saya sekarang." Ridwan berdiri, mengangkat gelas air putih. "Besok kita berangkat. Tapi malam ini, kita ingat. Kita dari Sabang sampai Merauke. Satu tanah, satu tim." Semua berdiri. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan pelan, tanpa musik. Suara mereka bergema di ruang makan asrama. Saya ikut bernyanyi, meski lidah saya kaku. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Alex Thompson, jurnalis Inggris yang skeptis, yang datang untuk mencari kelemahan, sekarang berdiri di tengah-tengah, merasakan getar yang tak pernah saya rasakan di Wembley atau Old Trafford. Pukul 23.30, supporter pulang. Hujan sudah reda. Saya keluar ke halaman asrama. Udara segar. Ridwan menyusul, berdiri di samping saya. "Bang Alex, tulis yang jujur ya. Bukan untuk kami, tapi untuk anak-anak di kampung saya yang main bola di tanah berbatu. Bilang ke dunia bahwa Indonesia bisa." Saya mengangguk. "Saya akan tulis. Bukan tentang kemenangan, tapi tentang cara kalian bermain. Cara kalian hidup." Keesokan paginya, skuad berangkat ke bandara. Saya ikut mengantar sampai gerbang. Ribuan supporter sudah menunggu di luar. Bendera dikibarkan meski pagi masih gelap. Ridwan memeluk saya sebelum naik bus. "Datang lagi ya, Bang. Nanti kita ngopi bareng setelah AFF." Bus berangkat. Saya berdiri di pinggir jalan, tangan melambai. Dalam hati, prasangka lama saya sudah hancur total. Saya datang dengan keraguan besar, tapi pulang dengan hati yang penuh. Timnas Indonesia bukan tim sempurna, tapi mereka tim yang nyata. Dengan Ridwan Pratama sebagai kapten, anak kampung Papua yang menjadi kejutan terbesar di daftar 23 pemain itu, mereka mengajarkan saya satu hal. Kebesaran bukan dari nama besar, tapi dari hati yang tetap di tanah sendiri. Di pesawat kembali ke London nanti malam, saya buka laptop. Judul artikel pertama yang saya ketik. "Saya datang untuk mengubur timnas Indonesia, tapi malah menemukan rumah yang saya tak pernah sangka." Dan di ujung hati, ada kebanggaan lembut yang tersisa. Kebanggaan untuk negeri yang baru saya